Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Tukang Kayu Ajaran. Di video kali ini saya akan memutarkan sebuah video yaitu tentang sirkulase. Jadi ada 7 cara menggunakan sirkulase. Cara apa aja kah? Pasti rekan-rekan penasaran, apalagi yang tukang kayu pemula penasaran. Cara apakah sebenarnya yang 7 cara ini? Mari kita lihat videonya. Caranya pertama adalah sirkulase bisa digunakan untuk memotong dengan cara kita menggunakan siku ya. Kita membuat siku pemotong ini. Di video ini adalah membuat siku pemotong yang pendek untuk memotong-motong balok maupun kayu-kayu yang sifatnya tidak lebar ya. Hanya kelebaran maksimal 20 cm atau berapa. Lalu kita bisa untuk potong dengan menggunakan siku yang dibuat ini. Ini adalah siku pemotong untuk sirkulase, dengan kecil aja. Ya, sudah jadi membuat siku sirkulasenya. Ini kalau untuk memotong kayu yang besar banyak 6-12, 6-15 bisa lah seperti ini cara menggunakan. Ini adalah pemotong siku, pemotong untuk sirkulase yang kayu-kayu yang kecil ya. Ini. Jadi otomatis kalau sudah pakai siku itu sudah sangat bagus sekali. Yang papan-papan yang tangguh itu papan maksimal depan 20, lebarnya 20 cm ya. Kalau untuk memotong papan ini hasilnya juga sangat bagus karena membuatnya siku harus benar-benar siku, jadi hasilnya akan memuaskan. Kemudian cara yang kedua adalah membuat sama seperti cara pertama ya, membuat siku tapi ini lebih besar karena untuk memotong papan-papan seperti triplek yang ukuran 1,20 m itu, jadi gunakan pemotong ini. Siku besar ini harus kita gunakan, itu digunakan ditempel pegangan ya, pegangan. Inilah dimotong pakai yang siku itu tadi untuk membuat siku yang besar. Nah, jadi sikunya depan tadi adalah dibuat pegangan ya, jadi ditaruh pegangan itu. Jadi cara mengangkat menaruhnya juga enak. Oke, jadi pegangannya dipasang. Ya, kita buat potong ya. Kita potong dulu, kita sama dengan gergaji selebarnya itu. Nah, itu adalah potongnya dari ukuran 60 atau 30 sampai 120 cm ya, bisa untuk memotong ya, karena sikunya adalah panjang dan lebar. Itu ya. Ini aja trek ya, trek jadi untuk membuat stopper trek ya, jadi untuk panjangnya ya, sepanjang triplek sekitar 240 bisa, maksimal triplek 244 ya. Itu adalah pemotong trek, jadi kita buat stopper untuk memotong. Sudah punya stopper seperti itu sangat enak sekali motongnya, jadi tinggal taruh udah ukurannya berapa tinggal kita ukur. Ini adalah stopper pinggiran ya, stopper di pinggir, jadi dengan cara membuat stoppernya itu kita sambungkan dengan tutup besi bawah sirkulase, kita satukan dengan baut tentunya, gas skrup ya, dengan cara kita lubangin tatakan sirkulasenya, dilubangin baru kita stop dari bawah ya.
Oke, baru disatukan. Setelah satukan kita belah ya, kita belah dan dibuat rel. Jadi rel masuk keluar masuk ya. Jadi untuk pemotongan ukuran lebar berapa, nanti kayunya itu bisa keluar masuk ya, bisa kiri kanan, bukan maju mundur ya, tapi kiri kanan ya. Jadi tinggal buat 20, 30, 40 ataupun sampai 60 bisa dengan koper kayu itu, karena rel siku tadi disatukan dengan plat bawah sirkulaso. Oke, sebentar lagi jadi. Itu yang bisa digeser-geser ya. Ya, itu. Kita setruk dan dikasih itu ya, penjepit ya. Jadi cara menggesernya nanti juga enak karena ada pakai jepitan itu. Yang kecil tadi kita ambil, kita jepit di jepitan itu, diambil dengan jepitan itu, baru harus digeser-geser. Mau ukuran berapa sudah ditempel dengan meteran ya, dengan meteran ukuran. Setelah tahu ukurannya baru dijepit, baru dibuat memotong, membelah ya. Nah, seperti itulah. Jadi stoppernya itu lebih panjang. Kalau bawaan dari sirkulasonya memang ada, cuman pendek kan, maksimal cuma 15 cm atau berapa itu, 10 cm maksimal ya. Jadi ini diperpanjang lagi dengan diganti menggunakan siku. Selanjutnya adalah potongan tegak lurus ya. Maksudnya tegak lurus itu untuk menyiku atau apa ya, di pinggiran gitu, pinggiran papan ya. Jadi papan saat itu tidak lurus ya, kita luruskan pakai ini. Dengan cara kita buat stopper yang lebar itu, kita tempel mati di sirkulasonya. Yang pendek dibuat lebih panjang dari yang lebar ini ya, baru dibuka terus buat memotong bisa. Nah, seperti itu. Jadi buat memotong maupun memotong yang ukuran nyerong lurus bisa, karena udah dikasih stopper itu yang tidak lebar itu. Stoppernya mepet dengan gergajinya ya, cuman ada masukkan ke luar, ke dalam sedikit, stoppernya itu rata dengan gergajinya tadi. Selanjutnya ini adalah bisa dibuat table saw ya. Ini adalah motor itu. Di sirkulaso bisa dibuat table saw kan. So,
umumnya yang kita pakai kan kadang kalau buat di HPL atau apapun yang seringnya di HPL ya, kalau itu ya kode-kodenya menggunakan sirkulasi itu sudah lebih praktis karena tidak dilepas dibawa kemana-mana. Inilah proses pembuatan pedal saw. Oke, hampir jadi. Setelah kita masukkan gergajinya baru dibalik. Nah, setelah dibalik baru dikasih siku, dibuat siku ya. Jadi nanti kalau dibuat siku, tidak taruh siku, cara masangnya siku, nanti cara belanya juga akan lebih siku. Itu shoppernya. Itu tadi lah buat shoppernya. Geser kiri kanan shoppernya, bukan maju mundur ya, tapi kiri kanan. Depan belakang pun juga dikasih penjepit ya, klem ya, jadi tidak goyang kalau kita dorong papannya. Nanti biasanya kalau tidak dikasih penjepit depan tuh, kalau pakai stick itu goyang. Kalau nggak pengen goyang ya harus bukan pakai stick, kalau pakai kayu ya harus dibaut atau dikasih sebenarnya. Itulah bisa buat pedal saw ya. Untuk selanjutnya nih yang pembuatan rel ya, rel pemotong ya, yaitu untuk memotong papan maupun merong ya, papan ya, kita buat rel. Dan dibelah-belah itu, dipotong-potong itu tujuannya nanti buat menaruh penjepit ya. Kalau kita kopernya kita bikin 45 derajat, kopernya kita taruh 45 derajat, baru kita jepit menggunakan ya, ditaruh di, nah di situ tuh, naruh di lubang bekas bagel situ, menaruh penjepitnya ya. Itunya kita potong, terus dipasang. Pasang kiri kanan selebar plat sirkulasi itu. Jadi nanti sirkulasi numpang di atas plat siku itu untuk maju mundur cara gitu. Dan cara memasangnya itu harus diperseng ya, jadi harusnya tidak nongol, skrupnya tidak nongol ke atas, jadi rata dengan plat itu. Karena apa? Karena untuk maju mundur plat sirkulasi. Cara motonya kan maju mundur itu.
Itu meja dibuat agak lebar, ada gergaji dua garis, itu adalah lubang tadi. Nanti untuk menaruh penjepit atau klem kalau memotong serong 45 derajat maupun 45 derajat. Kalau sudah ada penjepitnya, itu sudah ada pun, walaupun motong kecil bisa dipotong karena sudah dijepit itu. Jadi kita tidak was-was, tangan kita juga aman karena dibantu dengan klem itu. Motong sekecil apapun bisa. Ini adalah motong siku. Dan setelah motong siku ini, bagaimana cara motong serongnya? Dengan diserongkan 45 derajat baru dijepit dengan penjepit tadi, bisa untuk 45 derajat. Ini adalah 90 derajat ya siku. Nah, selanjutnya memotong 45 derajat. Nah, seperti itu, 45 derajat. Setelah 45 derajat baru dijepit pakai penjepit dua itu. Penjepitnya karena dengan dari bawah ya, karena harus dikasih kaki agak tinggi. Kita mulai motong 45 derajat. Oke, benar-benar 45 derajat ya, karena ukurannya tepat. Demikianlah 7 cara menggunakan sirkulaso. Jadi cara-cara ini bisa untuk rekan-rekan ditiru, bisa untuk dipraktekkan agar mempercepat kerjaan Anda. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk Anda semua.